Menjaga perbatasan dari penyusupan asing sudah menjadi tugas Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, namun mereka diharuskan mampu melaksanakan seluruh tugasnya dengan baik. Kekurangan itu tak lantas mengurangi semangat mereka untuk menegakkan kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan. Pantang bagi para pasukan untuk mundur, apalagi mereka sudah menjalani pelatihan yang cukup berat agar dapat bertahan di medan apapun. Kondisi inilah yang dialami beberapa TNI sebagai penjaga perbatasan, baik pulau terluar maupun dataran. Demi mendapatkan air minum, mereka bahkan harus menunggu hujan turun. Hal yang sama juga dilakukan kepolisian. Kedaulatan merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, meski untuk melakukannya harus melalui medan yang sangat berat. Berikut adalah kisah-kisah mengharukan polisi dan TNI di perbatasan. Meski menghadapi berbagai kekurangan saat menjaga pulau terluar di Indonesia, 34 personel TNI tetap siaga menjaga kedaulatan Republik Indonesia dari penyusupan asing, mulai dari pelaku terorisme maupun penyelundup. Demi menjaga kebugaran saat melaksanakan tugasnya, mereka sampai rela meminum air hujan, sebab di sekitar Pulau Rondo tidak terdapat air bersih. Kondisi ini terungkap saat Menteri Pertahanan atau Menhan Ria Mizar Triakudu melakukan kunjungan ke Aceh 21 November 2014 lalu. Menhan mengaku kasihan melihat prajurit yang bertugas menjaga perbatasan laut harus minum air hujan. Waktu saya sampai di lokasi, sangat-sangat kasihan melihat prajurit harus mengonsumsi air hujan. Kendati demikian, Ria Mizar Triakudu mengaku pasukan TNI sudah terlatih menghadapi persoalan seperti itu. Karena pasukan Kopassus dan Raider memiliki keahlian khusus dan siap menghadapi dalam segala situasi dan kondisi. Keberadaan pos jaga di Seikaca, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sudah nyaris ambruk. Padahal keberadaannya sangat penting untuk memantau aktivitas di sekitar perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Kondisi ini mendapat perhatian khusus dari Komandan Komando Lapangan Operasi atau Dankolapops Brigjen TNI Teguh Arif Indratmoko melakukan kunjungan ke lokasi Minggu 15 Februari 2015 lalu. Dia sempat berjanji untuk melakukan perbaikan agar para prajurit bisa menjalani tugasnya dengan nyaman. Selain menemukan pos jaga yang nyaris ambruk, Teguh juga menerima keluhan dari prajurit dari Batalion Infanteri Lintas Udara 433 Julusiri Kostrat yang menempati pos gabungan bersama TNI Angkatan Darat dengan Tentara Darat Diraja Malaysia atau TDRM di Kecamatan Seimenggaris. Mereka merasakan kesulitan lantaran susah mendapatkan air bersih. Selama ini, kata Teguh, prajurit di pos itu hanya mengkonsumsi air hujan yang ditampung buat digunakan saban hari. Sehingga, lanjut dia, hal itu akan menyulitkan apabila suatu waktu terjadi musim kemarau. Tetapi dia berjanji dalam waktu dekat ini akan membuatkan sumur bor hidrolik supaya ketersediaan air bersih buat prajurit jaga perbatasan dapat terpenuhi. Pos jaga perbatasan Seikaca yang nyaris ambruk ini letaknya tidak jauh dari pos pemantauan polisi maritim Malaysia di Pulau Kayu Mati. Beda dengan milik Indonesia, markas milik negeri tetangga itu terlihat lebih kokoh karena dibuat permanen dengan tiang beton dan berdinding tembok. Berkibarnya bendera Papua Nugini di wilayah Republik Indonesia tidak membuat Kepala Kepolisian Subsektor Oksamul Bribtu Victor Merani berdiam diri. Dia langsung bergerak cepat dan memimpin rombongan yang terdiri dari Pemda dan pimpinan adat setempat. Lokasi pengibaran bendera itu berada di Kampung Tomka dan Kampung Aut Pahik. Untuk mencapai kedua tempat itu, Victor dan rombongan harus berjalan kaki selama 4 jam yang melalui medan pegunungan, sungai yang tertutup salju serta hutan rimba. Fasilitas dan peralatan yang dibawa pun sangat terbatas. Namun, jauhnya perjalanan ini tak membuat Victor dan rombongannya menyerah begitu saja. Bahkan, Victor dan rombongan sempat mengibarkan bendera merah putih di puncak Gunung Taihikin.
Setibanya di dua kampung itu, Victor mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari warga kedua kampung tersebut. Mereka mengancam dan mengajak perang, namun ancaman itu tak digubris. Victor tetap menghadapi kemarahan warga dengan tenang. Dalam pertemuannya dengan warga setempat, Victor menjelaskan batas-batas wilayah Republik Indonesia dan menyatakan kampung mereka masuk ke dalam NKRI. Pendekatan dan penjelasan ini ternyata mampu meredam emosi warga PNG yang tinggal di perbatasan Indonesia. Dengan sukarela, mereka menurunkan bendera tersebut dan merah putih kembali berkibar. Brigadir Polisi Jose Daquina rela meninggalkan kampung halamannya di Timor Timur, kini Timur Leste, untuk tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkat dedikasi dan loyalitasnya dalam membantu tugas-tugas polisi, Jose diangkat oleh Kapolda Timor Timur Timbul Silaen. Setelah resmi berseragam Polri, Jose ditempatkan di Polres Auleo, Timor Timur yang merupakan tanah kelahirannya. Usai referendum yang digelar pada September 1999, Jose rela meninggalkan Auleo dan meninggalkan saudara-saudaranya. Dia memilih setia pada NKRI dan tetap menjadi bagian dari Polri. Bahkan, Brigpol Jose sangat bangga ditugaskan sebagai polisi penjaga perbatasan. Dia kerap menolak dipindah tugaskan ke tempat lain. Selain menjalani tugas pokok sebagai penjaga perbatasan, dia bekerja sama dengan masyarakat memberi penyuluhan pertanian, berkebun menanam jagung dan ubi di kebun tada hujan yang tandus serta mengelola sawah di samping pospol.